Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang peserta workshop Amazing Business Secret. Perkenalkan, saya Frandi Takwas Bahtiar yang akan menjadi pemateri di workshop Amazing Business Secret. Di video pendalaman kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Amazing Business Secret, mengapa penting belajar ABS ini, dan persiapan apa saja yang dilakukan peserta agar hasil belajar selama workshop bisa maksimal. Jadi, Amazing Business Secret adalah sebuah formula menemukan bisnis yang profitable, scalable, sustainable dengan cepat dan minim modal uang. ABS dibuat oleh saya sendiri, Frandi, berdasarkan pengalaman pribadi dalam menjalankan bisnis sejak tahun 2008. Dari pengalaman itu, saya mengalami banyak sekali trial error, bangkrut, bisnis stuck, dan akhirnya sekarang bisa merasakan bisnis terus bertumbuh dalam waktu yang relatif cepat. Dari sana saya menemukan sebuah pola bahwa ternyata kita bisa meminimalisir risiko-risiko bisnis serta mengoptimalkan peluang dan potensi yang ada dalam bisnis. Dengan workshop ini, saya ingin berbagi kepada Anda terutama yang baru memulai bisnis agar tidak salah jalan. Atau kepada Anda para business owner yang sudah lama bisnis tapi bisnisnya mengalami stuck atau gitu-gitu aja dan gak berkembang. Harapannya dengan belajar tentang ilmu selama 2 hari nanti, teman-teman menemukan sebuah rahasia bagaimana menemukan bisnis dengan cepat, profitable, scalable, dan sustainable, serta minim modal uang. Semua formula ini akan saya sampaikan dalam 5 bab dan 10 subbab. Setiap bab mewakili setiap fase dalam perkembangan bisnis. Bab yang pertama akan membahas detail ketika bisnis Anda di fase idea. Bab yang kedua menjelaskan langkah dan strategi apa yang akan Anda lakukan di fase startup. Bab ketiga membedah hal-hal apa saja yang perlu dilakukan di fase grow up. Bab keempat tentang fase scale up yang benar. Dan bab terakhir kita akan memberikan gambaran ketika bisnis berada di level maturity. Oke, kita akan bahas satu persatu. Di bab yang pertama ini kita akan membahas hal yang paling fundamental sebelum memulai bisnis, yaitu riset market dan riset kompetitor. Menurut saya, bagian ini paling penting dan gak boleh di skip. Nah, kabar buruknya, kebanyakan para pengusaha pemula tidak melakukan step ini atau melakukannya tapi hanya sekedarnya dan tidak optimal. Padahal penting banget melakukan riset market ini agar meminimalisir risiko bisnis dan menjadi pedoman memilih bisnis yang profitable, scalable, serta sustainable. Bisa dikatakan 80% kesuksesan dalam memulai bisnis dimulai di step 1 ini. Ketika teman-teman gagal melakukan step ini atau bahkan skip, maka risiko bisnis menjadi sangat-sangat besar. Nah, di workshop ini saya akan mengajarkan kepada Anda cara riset yang powerful tetapi tetap simple dan gak ribet. Tools wajib yang Anda harus gunakan di sini adalah laptop. Pastikan saat acara Anda membawa laptop agar hasilnya bisa optimal, karena nanti di kelas Anda tidak hanya duduk diam mendengarkan, tetapi juga akan terlibat secara aktif, praktik langsung di laptop Anda masing-masing. Oke, lanjut di bab kedua. Materi di bab kedua ini akan membahas tentang product creation dan bagaimana membangun sebuah brand. Setelah kita menemukan bisnis yang profitable, scalable, dan sustainable tadi ya di bab 1 atau di fase awal, fase idea, PR selanjutnya adalah bagaimana membuat sebuah produk agar bisa fit to market. Produk yang market fit merupakan syarat utama agar bisnis kita bisa bertumbuh dengan sehat dan jangka panjang. Apakah setelah punya produk market fit, produk kita langsung ada transaksi? Jawabannya tentu saja belum. Kita perlu mendesain positioning produk atau jasa kita, kemudian mengkomunikasikannya kepada target market. Salah dalam mempositioningkan produk dan mengkomunikasikannya bisa berakibat fatal karena produk kita menjadi sulit diingat oleh market dan terjebak dalam persaingan yang red ocean. Di workshop nanti saya akan jelaskan secara detail bagaimana proses dalam menciptakan produk dan bagaimana membuat brand serta mengaktifasi brand sehingga produk kita mudah dikenali, mudah diingat, serta bisa menciptakan pasar tanpa persaingan atau blue ocean. Lanjut di bab ketiga, kita akan banyak belajar tentang bagaimana menemukan bisnis dengan cepat dan terukur. Oleh karena itu, kita perlu mempunyai sistem marketing dan digital marketing yang solid serta komprehensif. Di sini saya akan menggunakan sebuah framework yang bernama Growth Hack of Flywheel Marketing. Kenapa kita penting mempunyai sistem marketing? Karena syarat bisnis bertumbuh sehat adalah mempunyai pertumbuhan revenue dan profit yang stabil serta mengalami grafik kenaikan setiap periodenya. Setelah memiliki sistem marketing yang solid, biasanya bisnis mulai bertumbuh. Orderan mulai banyak, jumlah tim juga mulai bertambah banyak,
Nah, saat itulah biasanya mulai muncul masalah-masalah di operasional dan di manusianya. Di fase ini kita perlu menguasai sebuah keilmuan tentang mengelola manusia dan tim. Kita perlu mempunyai tim yang agile, yang memiliki kesadaran tinggi dalam mencapai goal organisasi. Selain itu, perlu tata kelola yang kuat agar produk dan jasa kita yang dihasilkan memiliki standar dan kualitas yang seragam serta konsisten. Kemudian di bab keempat, kita akan belajar bersama tentang scale up bisnis yang benar. Banyak teman-teman di UKM, di komunitas sering bicara bagaimana scale up 10 kali lipat dan lain sebagainya. Tetapi tidak banyak yang paham apa yang seharusnya di scale up. Jadi sebenarnya scale up itu adalah terjadi ketika kita sudah mempunyai yang namanya RPD di bisnis kita. Nah, apa itu RPD? Jadi RPD itu kepanjangan dari Revenue Profit Driver, yaitu aset yang ketika ditambahkan langsung meningkatkan revenue dan profit. Aset yang menjadi faktor kali pertumbuhan perusahaan, aset yang merupakan satuan ekspansi terkecil perusahaan dan siap di copy paste. Jadi sebenarnya ketika kita bicara scale up itu adalah upaya-upaya perusahaan dalam melipat gandakan RPD atau Revenue Profit Driver. Nah, di topik scale up ini biasanya ada dua mazhab ya yang biasa dipakai, ada mazhab konglomerasi dan juga mazhab korporatisasi. Nah, manakah yang paling bagus untuk scale up? Apakah dengan pendekatan korporatisasi ataukah konglomerasi? Mana yang nantinya akan lebih unggul dan cocok buat kita? Nanti di kelas akan saya jelaskan secara detailnya. Nah, kemudian di bab terakhir, yaitu bab 5, kita akan belajar tentang Sustainable Innovation Company. Bagaimana perusahaan kita bisa terus bertumbuh melalui inovasi yang adaptif. Seperti yang kita tahu, bisnis ini adalah infinite game. Permainannya adalah bagaimana kita punya perusahaan yang bisa bertahan hidup selama mungkin dan terus bertumbuh. Maka sebuah perusahaan perlu memiliki kemampuan bertumbuh secara terus-menerus dengan selalu berinovasi secara adaptif di lingkungan yang serba tidak pasti dan cepat berubah seperti sekarang atau sudah biasa kita kenal dengan istilah VUCA. Topik yang dipelajari di bab terakhir ini seperti Sustainable Value Chain, Intelligent Operation, Innovation Organisasi Structure, Adaptive Innovation, dan bagaimana menjadi market leader. Oke, itu tadi gambaran materi yang akan kita pelajari di workshop Amazing Business Secret selama 2 hari. Pastikan pada hari pelaksanaan workshop, Anda sudah menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan sesuai informasi yang ada di link persiapan workshop. Selain itu, Anda dianjurkan mempunyai aplikasi Telegram untuk bisa bergabung dengan grup networking karena semua informasi yang berkaitan dengan workshop akan diupdate melalui grup tersebut. Dan pastikan juga Anda mengisi link pre-questionnaire untuk memudahkan kami menganalisa serta memberikan studi kasus yang relevan sesuai dengan kondisi bisnis Anda. Maka dari itu wajib dari peserta mengisi pre-questionnaire yang telah kami sediakan. Jika masih ada pertanyaan atau kebingungan, peserta bisa menghubungi panitia melalui kontak yang telah disediakan. Sekian video pre-class kali ini, sampai bertemu di workshop Amazing Business Secret tanggal 18 sampai 19 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.